Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian. Dengan rahmat yang Allah berikan, kita bisa berkumpul di masjid yang mulia dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Salawat, siring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat beserta para pengikutnya di akhir zaman yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sebelum khatib memberikan wasiat, khatib berwasiat khususnya dulu khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian agar selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah tabaraka wa taala. Karena dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat, dan dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kesenangan, dan dengan ketakwaan itu pula lah adalah sebaik-baik bekal bagi setiap hamba menghadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal untuk kalian adalah ketakwaan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran." Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada tugas yang besar yang diemban oleh seorang laki-laki, yaitu seorang kepala rumah tangga, yaitu memberikan pendidikan kepada keluarga dan anaknya. Maka muslimin, seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga adalah mempunyai tugas yang terbesar ketika kita membawai anak dan istrinya. Terlebih khusus kita memberikan pendidikan yang baik. Seorang laki-laki atau orang kepala rumah tangga tidak hanya memberikan fasilitas-fasilitas dunia saja, tidak hanya memberikan nafkah saja, tidak hanya memberikan makanan, tidak hanya memberikan tempat tinggal, tapi yang terlebih penting adalah memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pendidikan adalah perkara yang urgent. Pendidikan adalah perkara-perkara yang penting sebelum fasilitas yang lain. Maka perhatikanlah sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan yang baik, memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita mengenal Allah, supaya anak-anak kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam bersama dalil-dalilnya. Maka muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ketika seorang kepala rumah tangga lalai dengan hal itu, maka kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala di yaumil akhir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 yang harus diperhatikan sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan yang baik khususnya untuk anaknya. Yang pertama adalah serius dalam mendidik anak. Anak bukan perkara-perkara mainan. Anak bukan perkara-perkara ditinggal begitu saja.
bukan hanya sebagai waktu-waktu yang kosong kita memberikan pendidikan kepada anak, maka kita perlu pengorbanan dan perlu keseriusan dalam mendidik anak. Karena anak adalah manusia yang bisa berubah setiap detik dan setiap saatnya. Beda dengan benda mati. Ketika kita poles pada hari ini, sampai akan datang kita akan seperti itu pula. Beda dengan kita ketika mendidikan anak. Serius dalam mendidik anak. Beda dalam kita memberikan pendidikan kepada anak. Pada hari ini kita memberi nasihat, besok belum tentu dia menjalankan. Baru besok kita memberikan nasihat kepada anak, kemudian anak mendengarkan nasihat kita, belum tentu hari setelahnya dia ikut mendengarkan pendidikan orang tuanya. Maka muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka butuh keseriusan seorang kepala rumah tangga untuk mendidik anak-anak kita. Banyak orang di luar sana yang ketika menikah ingin mengharapkan seorang anak, ingin mengharapkan hadirnya seorang anak, ingin mengharapkan hadirnya buah hati. Akan tetapi banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang diberi amanah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin di antara kita ada yang anaknya punya 3, di antara kita ada yang 5, di antara kita ada yang 7. Akan tapi dia kewalahan untuk mendidiknya. Bahkan dia biarkan anaknya mau berjalan begitu saja. Maka muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pendidikan anak kita harus serius. Dalam pendidikan anak kita harus benar-benar memperhatikan kepada anak tersebut. Supaya apa? Anak kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar anak kita mengenal nabinya dan agar anak kita mengenal Islam bersama dalil-dalilnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan oleh kepala rumah tangga adalah berani berkorban dalam mendidik anak. Baik berkorban harta, baik berkorban waktu, dan baik berkorban tenaga. Maka muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berkorban dari sisi materi, dari sisi tenaga, dan dari sisi pikiran, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang rabbani, anak-anak kita menjadi anak-anak penerus Islam, penerus dakwah estafetnya Rasulullah SAW, supaya anak-anak kita menjadi penegak sunnah, supaya anak kita menjadi penegak akidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak melarang terkadang di antara orang tua yang berbondong-bondong bahkan berlomba-lomba anaknya disekolahkan sampai tingkat S1, S2, bahkan S3. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih penting bagi kita untuk memberikan pendidikan kepada anak kita. Di antaranya adalah apa? Supaya anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan agama. Pendidikan yang mana anak tersebut bisa mendatangkan keberkahan bagi orang tuanya, di mana pendidikan anak tersebut bisa menghantarkan diri kita dan bisa ditanting tangan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa anak kita S1? Buat apa anak kita S2? Buat apa anak kita S3? Sedangkan ketika kita meninggal tidak ada yang mendoakan. Ketika di akhir hayatnya kita tidak ada yang mentalkin anaknya. Akan tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, perhatikan anak supaya apa? Supaya mendapatkan pendidikan yang paling penting di antara pendidikan agama. Bukan berarti Islam melarang untuk belajar yang lain, akan tetapi yang paling penting di antara yang penting adalah agama. Supaya anak kita faham ketika kita di akhir hayatnya, anak kita yang mentalkinnya. Ketika kita sudah meninggal, anak kita yang menyolatinya. Ketika anak kita dikuburkan, anak kita yang mengkuburkannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengorbanan ini yang harus kita korbankan kepada anak, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang benar. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi penerus bangsa Indonesia, yang menegakkan sunnah dan menegakkan perkara-perkara yang hak dan beramar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang harus diperhatikan oleh orang tua yang ketiga adalah ikhlas dalam mendidik anak. Ikhlas dalam mendidik anak. Jangan gerutu. Ketika kita punya anak, diberi amanah oleh Allah Tabaraka taala, maka kita ikhlas dalam mendidik anak. Supaya kita menjadikan perkara-perkara yang kita lakukan akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan suatu perkara, kemudian perkara kita ikhlas karena Allah Tabaraka wa taala, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena seluruh amalan itu tergantung pada niat kita, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat yang harus diperhatikan oleh kepala rumah tangga adalah berilmu dalam mendidik anak. Berilmu dalam mendidik anak. Banyak kita dapati ketika orang tua menyuruh anaknya untuk makan tidak sambil berdiri contohnya, atau menyuruh anaknya makan sambil duduk contohnya, atau melarang anaknya makan sambil berdiri, minum sambil berdiri contohnya. Akan tetapi orang tua sendiri ketika makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, atau di antara kita yang mengajak orang anaknya kepada kebaikan ketika nyuruh anaknya ke sholat di masjid berjamaah atau membaca Al-Quran, sedangkan kita sholatnya di rumah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berilmu terlebih dahulu, mengilmui terlebih dahulu, karena kita adalah sebagai figur, kita adalah cerminan bagi anak. Ketika kita menyuruh anaknya untuk sholat di masjid, maka kita harus melakukan terlebih dahulu. Ketika kita menyuruh anak makan sambil duduk, maka kita harus makan sambil duduk. Bahkan bukan sebaliknya, berlawanan. Ketika kita menyuruh anak makan sambil duduk, malah justru kita makan sambil berdiri. Ketika kita menyuruh minum sambil duduk, malah justru kita minum sambil berdiri. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus diperhatikan. Ini yang harus diperhatikan oleh kepala rumah tangga untuk supaya apa? Mendidik anak-anaknya dengan benar, mendidik anak-anaknya dengan baik, terkhusus di era zaman sekarang. Terkhusus di era zaman yang mana semua bisa diakses. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin kita sudah pernah ngalamin semuanya. Ketika ada anak yang sebelumnya tidak mengenal HP, yang sebelumnya tidak bisa megang HP atau tidak bisa mengoperasikan HP, dia masih nurut, dia masih sholat, dia masih apa? Belajar tanpa disuruh, dia beribadah tanpa disuruh. Ketika anak mengenal HP, anak sudah bisa memegang HP, anak sudah bisa memainkan HP, sudah mulai membangkang. Ketika disuruh bukan hanya 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali. Akan tapi yang lebih arifnya lagi adalah ketika anak disuruh, anak sudah berani membentak kepada orang tuanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tantangan bagi kita. Ini tantangan bagi kita sebagai kepala rumah tangga. Khusus di zaman sekarang, di zaman yang mana semuanya bisa diakses. Maka kalau kita tidak kontrol kepada anak-anak kita, bahkan kita tidak selalu mengawasi anak-anak kita, maka anak-anak kita akan terjerumus kepada kebinasaan. Maka muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi bukan berarti kita menekan kepada anak tersebut, akan tetapi kita harus tarik ulur sesuai dengan zamannya. Maka muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini yang harus diperhatikan. 4 yang harus diperhatikan sebagai kepala rumah tangga. Yang pertama adalah serius dalam mendidik anak. Yang kedua adalah berkorban. Ketiga, ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam mendidik anak, karena ini adalah sebuah anugerah, sebuah amanah yang diamanahkan oleh kita semuanya. Kemudian yang keempat adalah berilmu dalam mendidik anak, bukan asal-asalan, bukan sembarangan, karena ini bisa menjadikan anak ini adalah satu aset yang tidak akan merugi bagi pemiliknya. Ini adalah tabungan yang tidak akan berkurang selama-lamanya, baik orang tuanya masih ada maupun orang tuanya tidak ada. Mau kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus diperhatikan oleh kepala rumah tangga dalam pendidikan anak. Fa'tabiru li ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak bisa menjadi perhiasan, bahkan sebaliknya bisa menjadi ujian bagi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta, anak, perhiasan bagi kita di dunia itu tergantung pada diri kita, tergantung pada kepala rumah tangga.
Ketika kita menginginkan harta, menginginkan anak sebagai perhiasan di dunia ini, sebagai perhiasan yang mahal, itu tergantung para bapak-bapaknya, agar kita bisa mendidiknya, agar kita bisa mengarahkan kepada Allah, agar kita bisa mengarahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan bisa mengarahkan kita kepada agama yang benar. Ketika kita sudah mengarahkan sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, mengarahkan anaknya untuk pendidikan yang baik dalam masalah agama, maka anak ini akan menjadi perhiasan. Anak ini akan menjadi perkara yang paling mahal, yang mana perkara yang bisa dijual ketika kita nanti meninggal. Akan menjadi buah untuk kita semuanya. Tapi sebaliknya, innama awwalukum wala auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian, harta-harta kalian adalah fitnah buat kalian. Apabila kita cuek dalam mendidik anak, tak acuh, gak mau peduli dengan anaknya, mau anaknya belajar tidak, mau anaknya sholat atau tidak, mau anaknya puasa atau tidak peduli seorang ayah, maka ini akan menjadi malapetaka buat seorang orang tuanya. Ini akan menjadi malapetaka kepada orang tuanya. Tapi sebaliknya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya, untuk mengarahkan kepada agama yang benar, agama yang hak, agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tergantung kepada kepala rumah tangga. Apakah anak ini menjadi perhiasan atau menjadi musuh bagi kita? Tergantung kepada diri kita sebagai kepala rumah tangga. Bukan diletakkan kepada orang lain, bukan diletakkan kepada yang lainnya. Akan menjadi tugas yang paling utama sebelum kita diberikan kepada ustadz-ustadz di luar. Sebagai kepala rumah tangga harus memberikan pendidikan yang baik. Jangan merasa tenang, jangan merasa aman ketika ada ustadz atau ada pondok di luar sana kemudian kita cuek. Jangan. Maka tetap kita sebagai kepala rumah tangga adalah memberikan terbaik, terkhusus di pendidikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka Ta'ala, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus sebagai kepala rumah tangga, untuk mendidik anak-anak kita. Walaupun di antara kita anak-anak kita sudah ada di pondok, sudah ada yang mendidik para ustadz atau asatidahnya, akan tetapi tugas kita tetap kita memberikan pendidikan semampu kita ketika dia di rumah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beramal soleh, beramal yang mana ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka al-jannata firdaus a'la wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqimis shalah.